Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah semuanya baik kan? Hari ini kita akan mempelajari tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita akan berdoa dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mampu menjelaskan konsep iman kepada kitab-kitab Allah dengan baik dan benar. Yang kedua, mampu menganalisis nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan nabi penerimanya dengan baik dan benar. Tiga, mampu menceritakan tentang kitab-kitab Allah dengan baik dan benar. Empat, mampu menyebutkan nabi yang membawa kitab-kitab Allah dengan benar. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai dan meyakini bahwa semua kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya sebagai rahmat dan petunjuk bagi umat manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, pengertian kitab-kitab Allah. Kitab Allah adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya melalui perantara malaikat Jibril yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia. Macam-macam kitab Allah. 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. 2. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. 3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. 4. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab Taurat. Kitab Taurat artinya syariat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Isi pokok kitab Taurat: 1. Keharusan mengakui keesaan Allah. 2. Larangan menyembah berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. 4. Supaya mensucikan hari Sabtu. 5. Supaya menghormati ayah dan ibu. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berzina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. 10. Larangan mengambil hak milik orang lain. Yang kedua, kitab Zabur. Zabur artinya tulisan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab ini hanya berisi perintah Allah untuk mengikuti syariat Nabi Musa. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah untuk Bani Israel. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil artinya kabar gembira. Berbahasa Yunani, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Isi pokok kitab Injil: 1. Membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. 2. Biografi Nabi Isa. 3. Penjelasan bahwa akhir zaman akan lahir Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran ini diturunkan kepada siapa anak-anak? Benar, kepada seluruh umat muslim, ya, umatnya Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup umatnya, bukan seperti kitab-kitab sebelumnya yang hanya untuk satu kaum atau satu bangsa saja. Isi kandungan Al-Quran adalah: 1. Akidah atau keimanan. 2. Akhlak. 3. Mabda atau dan muamalah. 4. Tarikh atau sejarah. 5. Hukum-hukum. 6. Janji dan ancaman. 7. Ilmu pengetahuan. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah rukun iman yang ketiga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah.
bisa satu, mempercayai adanya empat kitab Allah, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dua, mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah SWT. Tiga, membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. Empat, mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Ya. Setelah mempelajari tadi, kita bisa mengambil hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Hikmah yang dapat kita petik adalah sebagai berikut. Satu, menyadari bahwa Allah SWT sangat sayang kepada kita sehingga harus banyak-banyak bersyukur. Dua, selalu melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tiga, meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Ya, itulah tadi anak-anak penjabaran tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan manfaatnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.